Whitney yang akan menemani kalian semua di kulik-kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, pastinya dalam belajar, kita sebagai mahasiswa ingin terus menggali dan mengasah ilmu pengetahuan. Belajar dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti mengikuti perkuliahan, berdiskusi, meneliti, mengikuti forum ilmiah, dan membaca buku. Kulikers tahu nggak sih, membaca buku merupakan salah satu aktivitas belajar yang paling efektif loh. Membaca dapat menjadi sumber inspirasi dan mengasah kekritisan mahasiswa. Namun sekarang kenyataannya, muncul permasalahan di mana minat mahasiswa dalam membaca sangat rendah. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa lebih suka menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan gadget. Makanya di episode kali ini, Whitney akan mengajak kulikers semua untuk berbincang-bincang nih dengan Kak Syafira, seorang bookstagram yang selalu menyuarakan semangat membaca bukunya melalui postingan-postingan Instagramnya. Supaya kita bisa belajar mengenai cara meningkatkan minat baca untuk mengembangkan diri kita sebagai mahasiswa. Apa aja manfaat yang menurut kakak bisa dapetin dari diri sendiri gitu, dari membaca buku? Mungkin ini kali, karena aku baca kan lebih kayak sebagai hobi, jadi mungkin kayak hobi-hobi lainnya aja yang kayak ngurangin stres, terus kayak bikin senang juga, terus ngelatih imajinasi juga karena kan tulisan semua gitu kan, jadi kita ngimajinasiin sendiri, terus sama paling ngelatih konsentrasi gitu, karena kalau misalnya kayak nggak konsen kan kita juga nggak nangkep kan ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Kalau dalam membaca nih, saat baca-baca buku kesukaan kakak merasa nggak sih itu baca buku itu bisa meningkatkan kreativitas dan juga inovatif dalam diri kakak? Bisa sih, mungkin kayak karena kan tadi meningkatkan imajinasi juga, jadi ya kayak lebih bisa ke kreativitas dan inovatif juga gara-gara yang tadi bisa berimajinasi tadi. Oh, jadi memacu diri sendiri supaya lebih kreatif juga ya kak, dan inovatif, bikin karya-karya baru gitu. Ya. Pernah bosen nggak sih saat baca buku gitu? Dan gimana cara kakak mengatasi rasa bosan tersebut? Tentunya pernah sih, karena ya bosan aja. Biasanya aku ngatasinnya dengan ngelakuin hal lain sih, kayak misalnya nonton dulu atau scroll Instagram, scroll TikTok, kan kayak kan ngelakuin hal-hal yang lain dulu sampai kepengen baca lagi gitu, karena kalau dipaksa kan juga nggak menikmati bacaannya gitu. Kalau menurut kakak sendiri ini apa sih penyebab utama yang mempengaruhi rendahnya minat baca di Indonesia? Kalau dari aku tahu mungkin kayak dari akses bukunya gitu ya, walaupun mungkin sekarang banyak akses e-book gitu, dari yang gratis kayak iPusnas gitu sampai yang berbayar kayak Gramedia Digital atau Script gitu-gitu. Cuma kan nggak semua orang senang baca buku digital, dan kayak akses internet juga nggak semuanya stabil, sedangkan itu kan butuh internet banget kan. Mana sih cara motivasi orang-orang di sekitar kita supaya bisa mengembangkan minat baca gitu? Gimana cara bikin mereka semakin tertarik gitu untuk membaca buku? Aku jawabnya dari kayak point of view aku sendiri ya. Kalau aku sendiri itu jadi kayak termotivasi gara-gara ngeliat orang sekitar baca buku gitu. Jadi mungkin biar orang-orang termotivasi, mungkin dengan kita sering baca buku juga. Kayak aku lihat sebenarnya di tempat umum juga banyak kan karena suka baca buku kayak gitu kan, sendiri jadi tertarik gitu kan ngeliatnya. Gitu sih sebenarnya menurutku, biar bikin orang tertarik dengan kita aja juga nunjukin gitu kalau emang kita suka baca gitu. Terus sekarang juga udah rame bookstagram gitu menurutku itu juga kayak udah cukup motivasi orang, karena aku juga sering dapet DM kayak dia baru pertama mulai baca gitu kan, terus dia merasa termotivasi setelah ngelihat banyak yang bikin review buku dan segala macam, atau kayak sekedar sharing lagi baca buku apa aja kayak gitu tuh udah kayak bikin orang tertarik aja sih menurutku. Terus mungkin tambahan lagi ya kayak jangan jatuhin selera orang juga gitu kan, orang kan ada mungkin baru coba cobanya baca yang ringan kayak Timoid gitu kan, ya nggak masalah sebenarnya, yang penting kan tertarik untuk baca dulu, terus kayak nanti bisa dikembangin lagi baca yang lain. Terus kayak ya udah sebenarnya baca buku nggak usah berat juga kan, karena yang penting senang dulu gitu. Aku tuh pengen orang lebih melihat membaca tuh sebagai hobi yang bikin senang, bukan yang kayak harus ada keuntungannya lah. Kayak ada kan sering aku nggak tahu kan suka nanya gitu di Twitter kayak ngapain sih baca buku itu, untungnya apa? Padahal kenapa sih kita nggak nganggap membaca itu sebagai hobi aja gitu, yang bikin kita senang aja, nggak harus ada keuntungannya juga nggak apa-apa gitu, yang penting bikin senang.
Wah, terima kasih banyak untuk Kak Syafira yang udah mau ngobrol bareng Whitney dan Kulikers semuanya nih. Nah, Kulikers, ternyata membaca buku itu sangat penting ya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus membentuk pola pikir bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan. Buat kalian-kalian yang ingin meningkatkan minat baca kalian, bisa memulainya dengan hal-hal kecil seperti membaca novel, cerpen, atau majalah yang dapat memotivasi diri kalian untuk membangun kebiasaan membaca. Nah, Kulikers, ada beberapa rekomendasi buku versi Kak Syafira nih yang bisa dibaca oleh pemula. Pertama, kalian bisa mulai baca dengan buku yang gak terlalu tebal. Contohnya seperti buku yang berjudul The Things You Can See When You Slow Down yang ditulis oleh Hemin Sunim. Buku ini ringan dan memiliki banyak ilustrasi sehingga gak akan membuat para pembacanya cepat bosan. Lalu kedua, kalau kalian menyukai novel fiksi dan bergenre romance, bisa banget nih baca buku yang berjudul The Fault in Our Stars yang ditulis oleh John Green. Kulikers, ketika kalian memulainya dengan hal-hal kecil, maka pastinya akan membangun kebiasaan baru untuk membaca buku-buku yang lain. Namun, ketika kalian merasa lelah saat membaca, jangan lupa istirahat dan beri waktu untuk pikiran kalian agar kembali rileks. Kalian juga tahu dong, pastinya dengan membaca buku dapat membuka wawasan dan mendatangkan manfaat-manfaat baru yang positif. Jadi, terus tanamkan semangat membaca mulai dari sekarang ya. Nah, Kulikers, semoga episode ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Sayangnya sekarang Whitney harus pamit undur diri nih. Tapi jangan khawatir karena di episode selanjutnya Whitney akan menemani kalian semua yang pastinya dengan narasumber yang hebat-hebat yang akan terus menginspirasi Kulikers semuanya. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di UMN TV. Bye Kulikers!